Jadi gini, kalau jualan online, apalagi bisnis itu tantangannya lebih banyak. Jadi cocok buat teman-teman yang suka tantangan. Jadi kayak kita buka toko retail, macam Indo April atau Betama. Pertama kali saya beli BlackBerry Tone harga 900 ribuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dalam podcast The Pengusaha, tempat rasan-rasan dan update wawasan para pengusaha. Hari ini saya ketemu sama Welian Tanoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welian Tanoyo. Umur berapa sih? Usia saya 29. Welian Tanoyo, Cina ya? Iya, bapak saya Chinese, ibu saya Jawa gitu. Ya. Jawanya juga. Iya, jadi yang Jawa. Saya harus pastikan dulu karena Cina mana sih? Ya, Indonesia lah. Semarang atau? Oh, Wellery. Bapak saya lahir di Wellery. Oh, Wellery. Iya. Wellery. Saya kenal Welian Tanoyo ini 2 tahun yang lalu lah ya kira-kira. Ya, waktu itu ikut workshopnya. Mas Dodi. Dodi Zulkifli ya, kita ketemu di situ. Saya nggak tahu kalau dia ini juragan gitu. Tapi saya tahu kalau dia Cina. Ya. Dan biasanya memang orang Cina, keturunan Cina itu memang luar biasa bisnisnya. Dan Welian Tanoyo ini salah satu orang yang sukses di bidang jualan, khususnya online ya, marketplace. Tahun berapa sih, Mas Wel? Saya mulai jualan online itu 2010-2011. 2010-2011. Ya, itu baru latihan. Jadi sambil berapa kerja. Tahun tuh berarti? 10 tahun yang lalu? Jadi sambil kerja saya mulai latihan. Dari bikin website, jualan online. 2011. Apa dulu yang dijual pertama kali? Mainan anak pernah. Bola yang bisa muter-muter kayak gitu, herbal, oles-oles juga pernah. Jadi saya belum menikah tapi saya menjual oles-oles. Oles-oles. Oh ya. Padahal belum buktiin ya. Belum buktiin, hanya sekedar comot testimoni aja. Itu 2010. 2010 itu yang mainan, 2011 yang oles-oles. Oke. Iya. Terus itu kan belum ada marketplace atau? Udah ada. Jadi Tokopedia itu sudah ada sejak 2009, Bukalapak 2010. Ya. Langsung platformnya pakai mereka tuh? Belum, dulu masih zamannya Kaskus. Kaskus. Iya, betul. Kaskus, Toko Bagus. Kaskus ya Gan ya? Iya. Toko Bagus. Iya, betul. Ya salam. Itu memang tapi kenapa sih awalnya langsung milih online? Karena saya dari dulu kecil ya, kecil SD, SMP, SMA itu suka main game online. Oh, kelihatan ya. Jadi seneng di depan komputer. Memang suka di dunia maya ya. Bahkan SMA itu sebenarnya sudah jualan online. Saya ngejual akun game online saya. Iya, jadi dijual gitu. Tuh kan, bener kan? Dan barang-barang. Pokoknya jualan. Kalau keturunan Cina itu pokoknya jualan. Semuanya harus bisa dijual, gitu ya? Ya, SD itu udah nyewain komik. SD udah nyewain komik. Saya terus SMA. Tapi darah dagang itu dari bapak atau dari ibu? Bapak. Bapak apa bisnis ya? Iya, pernah punya toko sepeda, studio foto, kayak gitu. Oke. Iya. Jadi memang ada keturunan memang hobi dagang. Tapi nggak pernah diajarin. Iya, karena kan meninggal. Itu namanya kalau dalam bisnis kita pernah dengar verstehen. Iya. Membatin gitu. Akhirnya bisa sendiri dan akhirnya kalau inget ibu-ibu kita dulu masak itu nggak perlu pakai YouTube ya nggak? Iya. Kayak ibu-ibu sekarang. Tapi enak-enak aja tuh. Betul. Nah itulah keahlian dari Welian Tanoyo ini. Tapi waktu itu tahun-tahun 2010 kan memang HP belum begitu ini ya. Iya. Android kan belum ada kalau nggak salah. Belum ada. Jadi seingat saya Desember 2011 itu pertama kali saya beli BlackBerry. BlackBerry Tone harga 900 ribuan. Karena pada zaman itu nggak ditanya WhatsApp-nya apa, tapi PIN BB. Itu keren banget. Itu udah keren banget zaman itu. Kalau belum punya PIN tuh kayaknya minder banget ya. Iya. Akhirnya saya terpaksa beli dan ngutang ke teman saya sekantor. Udah lunas tapi ya? Sudah, dulu banget. Udah lunas. Oke, dari situ terus gimana tuh mulai ceritanya? Terus saya resign tahun November 2012. Oh, itu masih kerja di tempat orang? Iya. Jadi saya lulus kan 2010. Terus kerja di rumah sakit setahun. Terus kerja di lembaga sosial 1 tahun lebih berapa bulan. Terus resign. Oke. Jadi nikah kerja buat status sosial aja itu. Tapi passionnya di jualan. Dodolan ya? Iya, karena begini Mas, kalau kita kerja itu kadang kita itu hanya mentok. Saya kan lulusan sekolah menengah farmasi. Mentok kalau seorang farmasi itu ya cuma pada saat itu baca resep, menghargai obat, ngasih obat, jelasin obat.
begitu terus. Itu apa, apoteker namanya atau bukan? Bukan asisten apoteker, kan saya cuma Asisten apoteker. Ya, waktu itu asisten apoteker sebelum jadi tenaga teknis kefarmasian. Ya, jadi ijazah saya jadi nggak kepake. Ya. Jadi memang hobi dari dulu jualan, terus akhirnya sampai dengan berarti 10 tahun ini pengalaman apa aja itu yang bisa kita dapatin tuh dari Wellian Tanoyo? Jadi gini, kalau jualan online, apalagi bisnis itu tantangannya lebih banyak. Jadi cocok buat teman-teman yang suka tantangan, karena nggak monoton. Bahkan setiap hari itu kita belajar mengambil keputusan, ngasih solusi, nanya kendala. Kalau udah punya tim, kendalanya apa, ngasih solusi. Itu hampir setiap hari kita berpikir. Sedangkan kalau kita bekerja ya, kalau di beberapa pekerjaan itu menurut saya monoton, dan saya merasa sudah di situ nggak dapat tantangan. Ya, kemudian alhamdulillah mungkin rezekinya saya menikah usia 20, Mas. Jadi November 2012 itu sekitar 3 bulan setelah saya menikah. Saya nikah kan 29 Juni 2012. Ya, terus kita full time jadi jualan online sejak November 2012. November 2012. Nah, iya. Perbedaannya agak teknis dikit nih. Perbedaan antara platform sekarang fokusnya di mana? Platformnya? Ya, Shopee. Semua dipakai. Semua dijabanin ya? Ya, jadi gini Mas. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Iya. Jadi begini, kalau menurut saya ya, kita harus memahami bahwa di dunia online itu ada beberapa pasar ya. Yang pertama itu pasar Google. Ya, yang kedua pasar marketplace, yang ketiga pasar sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, ya itu sosial media. Nah, pasar Google itu kayak Jalan Malioboro. Ya, kalau di Jogja teman-teman pasti tahu ya Jalan Malioboro, tempat wisata gitu. Nah, kalau marketplace itu kayak mall. Kalau di Jogja ada Hartono Mall, Ambarukmo Plaza. Itu marketplace. Nah, kalau sosial media itu seperti semacam komunitas. Atau tempat-tempat ngumpul gitu kan. Ya, bisa disebut perumahan juga ya, yang sudah tersegmen gitu. Kafe gitu-gitu ya, itu istilahnya. Tempat-tempat ngumpul orang. Sehingga hal itu membedakan cara jualannya. Kalau kita jualan di Google sama di marketplace, itu kita nunggu dicari. Karena apa? Kita harus pasang di jalan yang rame. Iya. Kalau jalan itu rame, pengunjung ke toko kita kemungkinan akan rame. Ya, kalau yang masuk mall rame, kemungkinan yang masuk toko kita juga rame. Ya, itu enaknya ya dia bergantung siapa yang masuk ke dalam Google dan marketplace gitu. Tapi itu nggak cukup, Mas. Kalau kita hanya memanfaatkan dua itu. Kita harus punya, kalau Facebook Ads dan Instagram Ads itu saya sebut sales door to door. Mereka harus keliling cari perumahan yang cocok untuk dijualin produk kita. Gitu. Kalau nggak cocok ya cari perumahan lagi, sehingga bisnis kita bisa lebih berlipat. Bagi saya yang awam ini sebetulnya menentukan kita jualan di Google Marketplace atau medsos itu apa sih yang pertama? Kalau saya cek, Mas. Jadi begini, teman-teman nanti coba sambil nonton video ini cek di Shopee misal. Ketik produk yang mau teman-teman jual. Misal kawat bronjong. Ya, kawat bronjong itu adalah bahan bangunan. Saya ketik di Shopee, nggak ada yang laku. Maksudnya gimana nggak ada yang laku? Nggak ada yang laku, tandanya memang nggak cocok dijual di Shopee. Iya. Karena kompetitor pun nggak laku, apalagi kita. Itu. Tapi ada produk itu? Ada yang pajang. Terus kemudian kita cek di Google, ternyata di Google ada yang iklan. Ya, teman-teman ketik kawat bronjong Jogja. Itu ada iklan Google, terus ada situs-situs gitu. Nah, itu tandanya kalau ada orang yang iklan di Google, tandanya kemungkinan ada laku. Karena nggak mungkin ngeluarin biaya iklan untuk sesuatu yang nggak laku kan. Dia harus untung ketika ngeluarin biaya iklan. Nah, itu. Jadi ketika di marketplace itu ada laku produk yang teman-teman mau jual, berarti ada potensinya. Tapi ada kan produk-produk yang memang laku di semua platform? Ada juga. Ada juga yang seperti itu. Cuma cara pemasarannya beda. Kalau yang Facebook sama Instagram ya kita harus nyari topik atau interest atau fanspage yang memang cocok dengan produk kita atau komunitas ya. Di grup-grup Facebook juga ada. Sekarang saya pengen lebih dalam lagi. Misalkan saya punya satu produk, taruhlah misalkan jam tangan ini. Kemudian
saya pengen jualan di marketplace. Apa aja tuh yang harus saya lakukan pertama sampai akhirnya jualan gitu? Jadi kita harus tahu jam tangan kita itu harga berapa. Oke. Karena di setiap harga itu ada pasarnya. Ya, misalnya di jam tangan harga 200 sampai 500 ribu. Ya, kita ketik misal jam tangan pria gitu kan di Shopee atau di marketplace lain. Kita lihat di Shopee itu kalau kita klik terlaris itu kelihatan penjualannya per bulan berapa. Ya, jadi Terlaris itu berdasarkan penjualan di bulan itu. Enggak produknya ya? Ya, jam tangan pria diketik dulu, baru kita klik terlaris. Nanti kelihatan biasa penjualannya berapa gitu. Tapi kita disortir dulu yang harganya 200.000 sampai 500.000. Nah, nanti kelihatan misal terjual kompetitor A 100, kompetitor B 50, kompetitor C 80. Dengan merek yang sama itu? Bisa dengan merek yang sama atau model yang sama. Atau target market yang sama, yaitu jam tangan tapi untuk pria. Nah, misal kayak tadi kawat bronjong nggak ada yang laku, bahkan 0 terjual, berarti nggak cocok di situ. Tapi kalau cocok misal ada 100 atau bahkan cuma 10, 20, oh berarti ada pasarnya. Ada penjual di situ? Ada penjual di situ dan dia laku. Dan laku? Laku, betul. Ya. Oke, setelah itu? Nah, setelah itu kita udah ngeliat nih pasarnya berapa. Misal kita total kompetitor kita tuh laku 500 per bulan. Terus bagaimana kita mengambil pasar itu? Ketika orang mencari, ketemu toko kita, terus beli di kita, daripada beli di toko yang udah ada penjualannya. Nah, itu gimana tuh caranya? Kita harus menentukan keunggulan toko dan produk kita itu apa. Dari apa? Yang pertama saya melihat kelemahan di kompetitor. Biasanya di kompetitor misal nggak ada garansinya, di kita ada. Ya, kemudian nggak ada box packaging, nggak ada bubble wrap, di kita ada gitu. Kemudian nggak bisa servis, di kita servis. Jadi kalau di ilmunya GBC itu ya kita harus nemuin rumus 531. Ya, satu-satunya kita itu keunggulannya apa? Nih, yang paling ya? Yang paling yang nggak bisa ditiru kalau bisa. Sehingga nilai barang kita bisa ditunjang dari value itu. Nilai-nilai keunggulan kita tadi. Oke, ya. Setelah itu? Nah, setelah itu baru kita mulai buka toko kalau belum punya toko. Termasuk keindahan, tampilan, segala macam itu kita pikirkan ya. Sama dengan, artinya itu hampir mirip juga dengan di Facebook ya. Betul. Jadi kita harus riset juga foto-foto yang bagus itu kayak apa, gitu. Karena saya pernah gini, saya foto pakai bule nih mas di Bandung. Saya punya BNC Kewal ini yang saya pakai, ya. Itu kalau di Facebook cocoknya dia ada modelnya. Jadi ada bulenya gitu kayak Mas Iqbal gitu kan, agak ke Arab-Araban gitu. Arab maklum. Iya, Arab maklum kayak gitu. Itu lebih laku. Tapi kalau di marketplace yang laku itu hanya pusar ke bawah, Mas. Jadi bule saya nggak kepake. Oh gitu. Iya, saya bayar mahal-mahal gitu. Bule kalau di marketplace nggak kepake. Tapi bule di sana nggak mahal kok. Mereka butuh duit. Iya, di ini bule Indonesia soalnya. Masih mahalan orang-orang kita sebetulnya. Iya, tapi kan bayar juga. Tetap bayar ya. Iya. Oh, jadi di marketplace yang penting itunya ya. Iya, justru produknya ya. Iya. Jadi kadang orang tuh suka. Kok bisa beda gitu? Kenapa ya Mas ya? Ya karena enggak, kalau di Facebook butuh tuh, kemarin kata Mas Bayu kan ada tuh harus yang cantik, harus yang ganteng gitu. Kalau di marketplace justru enggak. Karena dia udah punya kebutuhan dulu. Dia memang mau beli jam tangan pria. Karena tadi dia ya. Udah searching. Dia udah ada keinginan. Tapi kalau di Facebook sama Instagram memang nawarin ya. Nawarin biar kepengen misal modelnya Mas cakep. Iqbal. Ini analoginya keren banget nih menurut saya. Jadi teman-teman saya yang kalau saya paham, teman-teman pastinya paham. Artinya kalau analogi yang disampaikan Mas Welian tadi, kalau Google sama marketplace itu ibarat jalan dan mall ya. Iya. Jadi orang datang ke situ memang udah butuh. Tapi kalau medsos itu orang mesti dibuat kepengen. Mesti dibuat kepengen. Iya. Jadi misal Mas Iqbal ini model fashion pria gitu. Jadi ketika dipakai itu akan menjadi semaskulin Mas Iqbal gitu misal. Takutnya malah nggak laku. Maka dipotong aja. Jadi kalau mau hire saya khusus marketplace. Jadi pusher ke bawah. Oh itu intinya ya. Oke, kalau sudah nih, misalnya jam tangan udah kepake nih. Tangan saya aja nih cepret gitu, masuk di marketplace. Iya, jadi buka toko udah, kemudian disetting dulu tokonya. Nah, ini analogi toko nih, misalnya buka toko udah, kemudian barang sudah foto dipajang istilahnya gitu ya. Terus ditata dulu tokonya, jadi kayak etalasenya. Jadi kayak kita buka toko retail macam Indo April atau Betamart itu gitu kan. Itu kan mesti cari tokonya dulu kan, lokasinya yang tepat ya. Kemudian
tokonya di ya. Ini tokonya di ini Indo saya baru agak loading lambat. Ya, terus. Jadi kan tokonya dicat dulu ya Mas ya. Terus keramiknya ada standarnya. Jadi didesain dulu tokonya biar yang beda. Betul, biar rapi ya. Sebenarnya kalau itu harusnya belajar ilmu branding ya kalau pengen lebih bagus ya. Jadi tokonya siap, produknya siap. Terus jangan lupa judul produk atau nama produk itu sesuai yang dicari oleh pembeli. Nah, itu kita bisa dapat lewat yang pertama tadi kita ngetik jam tangan pria di Shopee. Nanti akan muncul titik-titik setelahnya. Ya, kata-kata setelahnya itu kita kumpulin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari judul-judul kompetitor itu kita kumpulin, Mas. Mana nih sih yang cocok sama produk kita. Yang ketiga, kita bisa lihat dari data iklanku Shopee. Jadi kalau kita mau iklan di Shopee, nanti Shopee tunjukin nih, oh jam tangan pria yang sebulan yang nyari 30.000 misal. Jam tangan pria keren 10.000 misal. Nah, itu kita kumpulin, kita cek di situ. Ya, kemudian foto itu harus diisi penuh. Jadi dari beberapa sudut. Kalau produk herbal banyakin testimoninya. Kalau produk fashion banyakin tampilan dari berbagai sudut yang lain gitu. Plus jangan lupa panduan ukurannya. Panduan ukuran. Ya, S berapa, M berapa kayak gitu. Itu sedetail itu supaya konsumen juga yakin ya. Yakin dan nggak banyak tanya. Nggak. Oh gitu? Ya, walaupun kenyataannya tetap orang Indonesia itu mazhab mantep, Mas. Nggak mantep kalau nggak nanya. Iya. Mantep ya. Iya, takut nanti kalau salah order ya lebih baik nanya gitu. Itu udah detail padahal kita jelasinnya. Di katalog itu sudah di foto ada, deskripsi ada. Ketika mereka chatting, auto reply-nya itu udah kita setting. Kita udah bisa nebak dia tanyanya kalau nggak ini ya ini. Karena kita sering dapat pertanyaan itu. Oke. Ana, produk apa nih yang paling laku sekarang di tempat Mas Welian? Kalau saya lebih seneng saat ini jualan herbal. Karena herbal itu kalau orang udah cocok repeat order. Ya, jadi sama Facebook juga begitu kemarin si Mas Bayu ya herbal juga ya. Iya, karena orang kalau udah cocok repeat order, pembelian selanjutnya nggak perlu pakai iklan. Mereka tinggal, Mas saya pesan lagi gitu. Oke. Iya. Dan mereka udah percaya ya dengan produk kita. Sedang kalau fashion, kenapa saya belum serius di situ? Saya harus nge-launch model tiap bulan paling nggak satu gitu kan. Saya udah nge-launch ini, market itu udah nanyain, Mas nggak ada model baru lagi nih gitu. Padahal bahannya kadang susah. Saya bikin celana ini bahannya memang yang agak susah didapat. Ini celana berarti bikin sendiri, memang bikin sendiri, merek sendiri. Kita maklon sih, bukan bikin sendiri ya kalau maklon ya. Tapi ini merek sendiri. Iya. Dan memang beda rasanya, lebih repeat ordernya lebih banyak di herbal ya, karena herbal juga cepat habis kan. Iya, dia habis. Kalau celana kan kalau nggak rusak. Berarti bikin yang cepat rusak aja. Jangan. Jangan, Mas. Jangan ya. Iya, soalnya nanti brand kita jadi nggak jelek baik. Ya. Oke. Mas, kalau orang mau beli, misalkan saya nih, lihat-lihat marketplace, itu supaya nggak ketipu gimana sih? Saya sering ketipu loh marketplace. Ya, biasanya ya kalau di Shopee itu sering ketipu saya. Saya cek testimoninya dulu, Mas. Beneran nggak sih? Nah, teman-teman hati-hati ya. Kayak tadi ketika mencari jumlah potensi penjualan di marketplace, kadang-kadang itu ada yang suka orderan fiktif nih. Nah, jadi dia jadi star ya? Iya, jadi di order sendiri biar kelihatannya penjualannya banyak. Nah, itu bedanya gimana tuh? Biasanya kualitas testimoni dan jumlah testimoni mirip. Iya, jumlahnya sedikit tapi lakunya banyak, itu dari jumlahnya. Kualitasnya seringnya kata-katanya sama. Nah loh, ya, itu loh. Iya. Apa? Barang dan kualitas sama, bisa gitu tuh? Iya. Barang, harga, apa gitu, sering tuh. Iya. Nongol tuh. Jadi testimoninya itu kelihatan dibikin-bikin banget. Kalau nggak natural lah. Saya sering lihat kayak gitu. Dan ya saya juga nggak suka cara-cara kayak gitu karena itu akan merusak ekosistem. Kalau semua produk di marketplace kayak gitu, orang jadi bingung ini sebenarnya yang bagus beneran sama yang nggak tuh mana gitu loh. Ya testimoni kalau dibuat-buat ya nggak akan nyaman. Tapi kelihatan ya, lama-lama orang tahu ya. Kalau sering perhatian, maksudnya kita sering ngecekin toko-toko itu kelihatan biasanya. Nah terus sebaliknya, kalau sebagai pemilik toko, pembeli yang cuma tanya-tanya doang banyak tuh? Ya lumayan, Mas. Apalagi kalau fashion kan cocok-cocokan nih. Dia suka sama warnanya. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak tuh yang suka? Ini kalau Shopee itu lebih banyak
emak-emak dan sista, jadi mbak-mbak dan emak-emak gitu. Sista kakak-kakak itu Iya, ya. sama kakak-kakak ini gitu. Oh, itu sering nongol di Shopee. Iya, kalau Shopee itu memang marketnya perempuan banget, Jadi memang sudah ke ini ya, tersegmen. tersegmen ya. Iya. Kalau Bukalapak itu bapak-bapak yang punya hobi, mas-mas yang punya hobi kayak touring, mancing, kayak gitu, naik gunung. Yang nggak puas sama istrinya, dimarah-marahin istrinya itu sering di Bukalapak ya. Mungkin aja ya, saya belum tahu jualan oles-oles di Bukalapak gimana. Bukan, maksudnya sering iya. kalau istrinya lari ke Shopee gitu ya. Iya, jadi kalau istri-istri dan mbak-mbak itu ke Shopee, bapak-bapak Jadi- Bukalapak sama Tokopedia. Tokopedia juga ya. Ya, kalau Tokopedia tuh biasanya belanja gadget. Hmm. Gadget, barang unik gitu. Kalau Shopee seringnya Fashion, fashion, kalau Iya. Bukalapak hobi. hobi. Oh, udah Iya. tersegmen begitu ya. Itu Iya. walaupun itu acak juga bisa ya. Ada. Memang kadang ada yang udah langganan Tokopedia, ada yang langganan Bukalapak, ada yang biasanya tergantung orangnya sih, cuma mayoritas datanya kayak gitu. Oke. Kalau kemudian orang sudah beli nih, orang udah masuk ke toko kita, terus order salah satu produk kita, taruhlah herbal tadi, Iya. apa yang kita lakukan sampai closing? Biasanya kalau Admin masuk di admin, kita print dulu mas, kan kita punya printer ya, kita print alamatnya, kemudian kita packing, ya kemudian di packing itu kita kasih pesan mas, kita kasih kertas ucapan terima kasih, terus jangan lupa ngasih bintang 5 dan testimoni yang baik. itu kalau sudah closing. Kalau saya closing. Kalau lagi masuk tuh, Kalau lagi masuk kita nanya-nanya, consideration, mempertimbangkan. Ya kita jawab pertanyaan. Kalau dia konsultasi dulu ya silahkan. Jadi adminnya mesti ramah ya. Mesti Tapi ramah. Mas William kalau di WA nggak ramah deh bahasanya. Ya saya kan memang bukan admin. Adminnya kan saya ada tim sendiri kan ya. bos ya. Iya. Bos beda dong. Ya tim admin saya itu masya Allah sampai mau dijadiin mantu mas sama customer mas. Oh iya, cuma saking ramahnya. mau dikenalin sama ponaannya gitu loh, sampean. Saya Cobain harusnya kerja aja. sama, enggak, Lihat tuh nanti ngobrol sama tim saya. Suaranya nggak kalah sama Mas Iqbal lah. Cuma cewek. Enggak, cewek ngeri dong suara kayak saya. Tapi salah satu ciri atau salah satu tanda supaya kita ramah di online itu gimana sih? Ya pakai emoticon. Pakai emoticon Iya. terus pakai begini. Ya kayak gitu sih Mas. Sama kalau enaknya jualan di WhatsApp itu atau di telepon kita bisa ngeluarin suara gitu. Nah itu ada ya, sampai ada yang. Kalau tim saya ada yang dia spesialis memang seneng telepon. Oh. Iya. Jadi emang dia lebih enak closingnya by telepon daripada chatting. Ada spesialis yang kayak ada gitu. sendiri-sendiri ya. Ada yang satu bagian chatting, yang satu lebih suka pakai voice note sama call. Sampai kemudian di closing, kemudian di packing ya dengan tadi ya ucapan tadi yang membedakan dengan yang lain ya barangkali. Ya plus standar packaging kita memang kita usahakan seaman mungkin. Ya dan kemudian kita garansi kalau sampai sana rusak ya bisa tukar. Oke. Iya. Nama tokonya Mas Belen apa sih? Sowell Shop namanya. Sowell Shop. Oh. Iya. Itu isinya khusus herbal. Hebat, cuma ya ada buku saya juga. Gitu. Masuk banget jualannya. Ngomong-ngomong soal buku, ini kalau Juragan Marketplace ini apa? Workshop? Ini awalnya dari buku mas. Jadi saya menulis buku di Billionaire Store ya, punyanya Kang Dewa Eka Prayoga gitu. Ini salah satu keinginan saya juga dulu. Waktu SMA saya pengen nulis buku gitu. Alhamdulillah diijabah oleh Allah lewat Kang Mirza waktu itu, terus ini jadilah bukunya ini. Ini yang juga ini buku keberapa ini? Buku ketiga. Buku ketiga. Buku pertama apa judulnya? Ya Juragan Marketplace. Sama. Ya, tapi ini ada Reborn. Ya nggak ada Reborn-nya. Oke. Terus buku kedua yang Juragan Shopee, ini yang buku ketiga. Jadi buku kedua khusus Shopee. Dikontrak sama Shopee bagaimana? Enggak. Jadi kita memang bikin tema khusus Shopee aja. Oh. Ya. Emang ada bedanya sama yang lain? Kalau ini akhirnya kenapa enggak Bukalapak gitu? Karena memang sampai saat ini Shopee itu yang paling banyak pengunjungnya. Oh. Ya semenjak ada Shopee masuk Indonesia itu mulai marketplace lain tuh agak menurun mas. Karena sista-sista tadi ya genit-genit ya mungkin. Ya banyak sponsornya Blackpink segala ya. Ya maka soalnya sekarang tuh banyak emak-emak itu sama mbak-mbak itu doyan belanja online. Yang kasihan tuh bapak-bapak ketika melihat notifikasi 99 dikira orderan ternyata belanjaan istrinya yang belum dibayar. Cakep. Bisa lucu juga ternyata ini orang. Kupikir kaku. Mas, berarti ini ada workshop terakhir terbaru kapan? Bulan ini. Enggak, artinya kalau orang seperti saya yang awam ini pengen
ikut workshopnya berarti langsung bisa jualan? Tergantung, itu tadi kita kan Nggak, ngajarnya. artinya laku sih urusan takdir ya. Cuman artinya 0 sampai dia buka toko, sampai dia itu sampai situ. iklan. Sampai iklannya. Dan sampai bikin timnya seperti apa. Jadi kalau sampai ada timnya ya. Jadi kalau di workshop saya bedanya itu adalah saya membimbing nggak sekedar jualan tapi sampai bisa jadi bisnis yang autopilot. Itu emang beda sih ya. Ya. Jualan sama bisnis. Betul. Jadi sampai ada timnya, kemudian kita punya dashboard atau kita pakainya spreadsheet yang saya bisa ngeliat, oh penjualan saya di Shopee berapa, penjualan saya di Facebook berapa, dari Google berapa. Itulah yang setiap hari, atau kalau saya perlu ngamatin ya saya amatin. Kalau nggak sempat ikut workshopnya, baca bukunya udah cukup? Iya, ada videonya juga. Di sini nanti ada link untuk nonton videonya. Iya. Oke. By the way, bedanya jualan sama bisnis menurut Mas Well apa? Kalau jualan itu menurut saya dia bekerja sendiri. Ya, jadi dia sendirian. Ya, semua pekerjaan dari A to Z dia sendiri. Itu jualan. Itu kalau saya jualan seperti itu. Tapi kalau bisnis ya menurut saya ada timnya. Jadi komposisi tim itu kalau di saya ada finance, ya ada HRD, ya kemudian ada marketing, ada sales, ada akuntan, ada operasional, ada CRM. CRM ini Customer Relationship Management. Ya, itu semua komplit segitu? Ya kalau komplit semua digaji tuh? Ya, ada yang suka rela nggak? Nggak ada. Cukup gaji dari marketplace? Wih, emang juragan bener. Ya. Makasih Mas Will ya, sukses buat Juragan Marketplace, dan demikian teman-teman obrolan ringan sama Mas Willian Tanoyo. Berarti bulan ini ya ada workshopnya, akan dituliskan di link di bawah. Nanti teman-teman bisa daftar. Di Jogja. Di Jogja workshopnya. Jadi saya ada 3 Mas sebenarnya. Buku ya, kemudian kursus online dan workshop pelatihan offline. Oke. Ya, jadi kalau buku ini bentuknya fisik, orang yang senang belajarnya kinestetik ya harus megang, mencium bau buku. Mencium bau buku. Sampai nge-fly kadang-kadang itu. Ya, yang kedua yang suka nonton video, dia lebih tipenya visual, audio visual. Yang ketiga orang yang pengen lihat langsung, kita wadain semua. Wih, keren. Ya, bahkan perusahaan ya, saat ini banyak perusahaan tuh lagi ngantri pengen ngundang saya ke perusahaannya. Ini udah ngantri 2 Mas, ya yang 2 nggak yakin loh, tampang kayak begini lihat. Ya. Nggak meyakinkan tapi duitnya banyak, juragan dan banyak yang ngantri, keren. Sukses ya Mas Will ya. Nanti insya Allah saya ikut workshopnya supaya bisa menyaingi kesuksesan Anda ya. Amin, amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di The Podcast The Pengusaha, update rasan-rasan dan update wawasan ala pengusaha. Sampai jumpa.